Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiranur Aisyah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Biografi Profesional Pancasilais di Indonesia dengan tokoh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Di sini saya akan menjelaskan biografi beliau, riwayat hidup dan pendidikan beliau, pemikiran, peran dalam berpolitik Indonesia, peran dalam kemerdekaan Indonesia, dan wafatnya. Yang pertama, di sini ada biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau lahir pada hari Jumat Legi atau Rabiul Awal 1333 Hijriah dan bertepatan dengan 1 Juni 1914 Masehi, dan ketika di rumahnya sedang ramai dengan pengajian. Wahid Hasyim adalah salah seorang dari 10 keturunan langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga Joko Tingkir, tokoh yang kemudian lebih dikenal dengan Sultan Sutawijaya yang berasal dari Kerajaan Demak. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah salah satu putra dari pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng atau pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Al-Maghfurullah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim juga belajar di bangku madrasah salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Yang kedua, riwayat hidup dan pendidikan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Pada umur 7 tahun, beliau belajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Pada umur 13 tahun, beliau belajar di pondok pesantren Siawalan Panji. Pada umur 15 tahun, beliau belajar mandiri di rumah. Dan pada umur 17 tahun, beliau belajar di Mekah bersama dengan sepupunya yang bernama Ilyas. Abdul Wahid Hasyim tidak menempuh pendidikan sekolah dasar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Hollands Inland School. Ini terjadi karena ayahnya, yaitu Hasyim Asy'ari, dikenal sebagai tokoh anti sekolah yang didirikan oleh penjajah. Sejak kecil, Abdul Wahid Hasyim belajar di madrasah salafiyah di pondok pesantren Tebu Ireng. Ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah lulus di madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri-santri pesantren seusianya. Pada dasarnya, cerminan kecintaan pada dunia pendidikan tidak lepas peran lingkungan pesantren yang diasuh ayahnya. Karena pesantren Tebu Ireng menjadi basis perintis pendidikan Islam di Jawa Timur, sehingga kecintaan Kiai Haji Wahid Hasyim dalam memproduksi pola pikir yang konstruktif mulai ditampakkan di saat awal mula kecintaan beliau pada pendidikan, sampai beliau pulang dari Mekah dengan mencoba mengkolaborasikan kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan umum dengan mendirikan madrasah salafiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ilyas. Mengkolaborasikan kurikulum umum dengan 4 ajaran yang diajarkannya, yaitu 1. Membaca menulis huruf Latin, 2. Bahasa Indonesia, 3. Ilmu bumi dan sejarah Indonesia, dan yang terakhir mempelajari ilmu bintang dan falak. Sehingga kurikulum yang ditampilkan dalam sistem pendidikan di pesantren Tebu Ireng pada saat itu menggunakan sistematisasi kurikulum zaman Romawi yang dapat menguatkan aspek fitrah keagamaan, kemampuan aktual yang mengarah pada suatu kebaikan.
Yang ketiga, pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memiliki pemikiran untuk menyelesaikan konflik sila ketuhanan. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan para tokoh agama, di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Teuku Muhammad Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep ketuhanan yang akomodatif itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, ulama muda NU Nahdlatul Ulama, putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga tak lain ayah Gus Dur. Menurut Gus Wahid, saat itu ketuhanan yang esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikkan syariat Islam dalam konsep hidup, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain. Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan. 4. Peran dalam kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, di usianya yang masih 23 tahun, beliau menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama, dan pesantren, telah menjadi lapisan sejarah keislaman dan keindonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Penggagasan sila ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai pengganti dari bunyi rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tidak terlepas dari peran seorang Wahid Hasyim. Pada mulanya, rumusan sila pertama tersebut ditolak oleh penduduk Indonesia yang beragama non-Muslim, karena tidak hanya umat Islam saja yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, namun dari berbagai pihak. Kemudian Wahid mengusulkan diubahnya sila pertama yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Wahid memang dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inklusif. 5. Peran dalam berpolitik Indonesia. Mempunyai 3 peran dalam dunia perpolitikan Indonesia. Yang pertama, sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Wahid Hasyim menjadi Menteri Negara Republik Indonesia periode 1945 sampai 1949. Jabatan ini merupakan hasil penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno.
Kemudian ia menjadi Menteri Agama selama 3 periode kabinet secara berurutan. Periode pertama yaitu Kabinet Hatta mulai pada 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Periode kedua yaitu Kabinet Natsir sejak 6 September 1950 hingga 20 April 1951. Pada periode ketiga dalam Kabinet Sukiman mulai dari tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Yang kedua, beliau berperan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tahun 1951, Wahid Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Roish Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang ketiga, beliau berperan sebagai Ketua Partai Masyumi. Pada tahun 1939, Nahdlatul Ulama menjadi anggota MIAI atau disebut dengan Majelis Islam A'la Indonesia, sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943, ia ditunjuk menjadi Ketua Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi, ia merintis pembentukan barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Yang terakhir, wafat. Beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim, wafat akibat kecelakaan mobil di jalan yang menghubungkan kota Cimahi dan kota Bandung. Ia wafat pada tanggal 19 April 1953 di usia 39 tahun. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang. Kecelakaan terjadi karena mobil terselip akibat jalanan licin yang disebabkan oleh hujan deras. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau salah apapun mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.